Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ivory ingin mempresentasikan materi tentang break-even point. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Dristi Mardiana sebagai moderator. Saya Nadia Wandari sebagai ketua kelompok. Saya Raya Calisanda Putri sebagai wakil ketua kelompok. Saya Nadia Nur Karim sebagai penyaji. Saya Aisyah Isti Azelia sebagai anggota. Materi pertama yang akan kami sampaikan adalah pengertian dari break-even point. Break-even point dalam istilah akuntansi disebut dengan analisis titik impas, sebuah kondisi di mana besarnya jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Materi selanjutnya adalah manfaat-manfaat dari break-even point. Yang pertama adalah mengetahui biaya total produksi. Untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan demi memproduksi sejumlah barang, dilakukan perhitungan break-even point, dimulai dari biaya tetap atau fixed cost, sampai biaya variable atau variable cost. Yang kedua adalah sebagai dasar perhitungan laba. Di dunia bisnis, ada istilah margin profit, yaitu ukuran standar profit atas setiap produk. Jika ingin menentukan margin profit, break-even point adalah hal pertama yang perlu dihitung. Yang ketiga adalah estimasi waktu balik modal. Untuk mengetahui estimasi balik modal, mayoritas bisnis harus rela merugi di awal pendirian, karena brand awareness produk belum terbangun. Dengan break-even point, estimasi jumlah produk yang terjual akan bisa dihitung, sehingga durasi penjual juga dapat diperkirakan. Dan yang terakhir adalah analisa profitabilitas bisnis. Untuk menganalisa apakah bisnis benar-benar bisa menghasilkan keuntungan, perhitungan break-even point adalah pondasi guna menentukan profitabilitas. Sebuah bisnis harus tahu cara menghitung break-even point untuk mengetahui profit atau rugi. Lalu ada fungsi atau tujuan break-even point. 1. Pengusaha mampu menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah BEP tercapai. Hal ini akan membantu perusahaan memproyeksikan laba maksimumnya. 2. Pengusaha bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. 3. Mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. 4. Mampu mengetahui perubahan laba sehingga perusahaan bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan penjualan. 5. Pengusaha dapat menentukan margin untuk memperoleh keuntungan. 6. Sebagai pedoman bagi pengusaha untuk mengefisiensikan produk untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya saya akan membahas tentang elemen-elemen dari break-even point. Yang pertama ada biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran atau mixed cost adalah kombinasi biaya tetap dan variabel. Biaya ini memiliki nominal default yang wajib dibayarkan meski tidak ada aktivitas produksi. Akan tetapi, saat produksi dilakukan, jumlah juga akan terus meningkat mengikuti output produksi. Contohnya yaitu tagihan listrik, tagihan air, biaya bensin kendaraan, pelumas mesin, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya pokok yang selalu dikeluarkan perusahaan, bahkan saat tidak memproduksi apa-apa. Contohnya yaitu biaya tetap misalnya biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan sebagainya. Yang ketiga ada biaya variabel atau variable cost. Kebalikan dari biaya tetap, nominal variable cost mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Hal ini termasuk ke dalam variable cost adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan sebagainya. Yang keempat ada harga pokok penjualan atau HPP. Setelah biaya-biaya dijumlahkan, akan terbentuk elemen BEP baru, yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Harga ini merupakan harga murni yang nominalnya sama persis dengan BEP. Bahkan banyak orang yang menyebut keduanya sinonim sama dengan BEP. Nilai laba di dalam harga pokok penjualan adalah 0. Yang terakhir ada margin laba. Elemen terakhir break-even point adalah margin laba. Sesuatu yang wajib Anda tambahkan pada harga produk begitu BEP-nya terhitung. Seperti sudah dijelaskan di atas, penentuan margin laba ada dalam kekuasaan Anda sebagai pemilik bisnis. Anda bisa menetapkan margin laba dengan nominal seberapapun, sebagai harga jual produk yang Anda inginkan. Bagi biaya tetap dengan pendapatan per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah, tidak peduli berapa banyak unit yang terjual. Pendapatan adalah harga saat penjual menjual produk dikurang biaya variabel.
seperti tenaga kerja dan bahan. Berikut cara menghitung break-even point berdasarkan unit, yaitu biaya tetap dibagi hasil dari pendapatan per unit dikurang biaya variabel per unit. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rumus break-even point yang baru saja dijelaskan. Pertama, biaya tetap. Biaya tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah item yang dijual, seperti sewa yang dibayarkan untuk etalase. Biaya tetap termasuk biaya yang dibayarkan untuk layanan seperti desain grafis, periklanan, dan hubungan masyarakat. Kedua, margin kontribusi. Margin kontribusi dihitung dengan mengurangi biaya variabel item dari harga jual. Jadi, jika penjual menjual produk seharga Rp100.000 dan biaya bahan serta tenaga kerja adalah Rp40.000, margin kontribusinya adalah Rp60.000. Rp60.000 ini kemudian digunakan untuk menutupi biaya tetap dan sisa uang setelah itu disebut laba bersih. Yang ketiga, rasio margin kontribusi. Biasanya dinyatakan dengan persentase, dihitung dengan mengurangkan biaya tetap dari margin kontribusi. Hasil tersebut menentukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai titik impas, seperti memotong biaya produksi atau menaikkan harga. Keempat, keuntungan yang diperoleh setelah titik impas. Jika penjualan sama dengan biaya tetap dan variabel, maka telah mencapai titik impas, dan perusahaan akan melaporkan laba atau rugi bersih sebesar 0. Setiap penjualan di luar titik itu berkontribusi pada laba bersih. Di sini ada kurva break-even point. Di sini saya akan menjelaskan kurva dari gambar tersebut. Semakin banyak jumlah unit yang terjual, maka semakin tinggi laba dan ruginya. Break-even point sendiri berada di antara sisi laba dan sisi rugi. Break-even point juga berada di pertemuan titik antara pendapatan dan biaya total. Nah, di sini ada contoh soal kasus dari break-even point. William Soda adalah produsen minuman ringan di daerah Jakarta. Dia sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan minuman ringan baru yang disebut William Diet Soda. Dia ingin tahu seperti apa dampak minuman baru ini terhadap keuangan perusahaan. Maka ia memutuskan untuk menghitung BEP-nya, agar ia dan tim manajemennya dapat menentukan apakah produk baru ini layak untuk diinvestasikan. Biaya pembukuannya adalah sebagai berikut. Untuk bulan pertama produk akan diproduksi, yang pertama biaya tetap Rp20.000, yaitu total untuk bulan tersebut. Yang kedua, ada biaya variabel, yaitu Rp4.000 per kemasan yang diproduksi. Yang ketiga, ada harga jual, yaitu Rp15.000 per kemasan. Cara menghitung break-even point per unitnya, yaitu biaya tetap dibagi hasil dari harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, yaitu 20 juta dibagi hasil dari 15.000 dikurang 4.000. 20 juta dibagi 11.000 yaitu 1.818 unit. Ini berarti William Soda perlu menjual lebih dari 1.800 kaleng soda baru dalam sebulan untuk mencapai titik impas. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.